Dulu, di masa ketika hukum masih berjalan tanpa belas kasihan, banyak negara memiliki cara tersendiri untuk menghukum para pelanggar. Tak sedikit dari hukuman itu begitu ekstrim dan nyaris tak bisa dipercaya. Dan ini salah satu bagian dari sejarah itu. Di balik kejayaan dinasti-dinasti besar yang membangun tembok raksasa, dan merancang sistem pemerintahan canggih saat ini, tersembunyi sisi gelap yang jarang dibicarakan, sistem hukuman yang brutal pada zaman dulu. Salah satunya adalah wooden donkey, atau yang dikenal di barat sebagai Spanish donkey. Tapi jangan salah, versi Tiongkok bukanlah meniru melainkan lebih menyakitkan dan tak manusiawi. Mungkin dari sini kalian belum bisa membayangkan, sebenarnya hukuman seperti apa sih yang dilakukan pada masa itu. Nah, dari sinilah kekejaman itu dimulai, jadi simak baik-baik, dan kita lanjut saja ke kisahnya. Wooden donkey berbentuk balok panjang seperti keledai yang runcing di bagian atas punggungnya. Korban akan dipaksa duduk mengangkang di atasnya, dengan pemberat yang digantungkan di kaki, mulai dari batu hingga logam berat. Semakin lama duduk di atas balok, makin dalam rasa sakit yang menjalar dari tulang ekor hingga ke panggul. Beberapa korban menderita luka sobek di selangkangan, bahkan tulang panggul yang retak. Banyak dari mereka yang akhirnya cacat seumur hidup juga mental yang hancur akibat hukuman itu, dan ironisnya kebanyakan bukan karena kesalahan besar, tapi hanya kesalahan kecil di mata kekuasaan. Salah satunya ada kisah nyata yang tercatat, bahkan banyak catatan muncul dari buku-buku zaman dinasti Ming dan Qing, termasuk dalam dokumen-dokumen hukum dan laporan kasus pengadilan lokal. Salah satu naskah mencatat tentang seorang perempuan muda bernama Li Yun, pelayan rumah pejabat, yang dituduh mencuri hiasan rambut milik majikannya. Tanpa pembuktian, ia dijatuhi hukuman wooden donkey selama 3 jam di tengah alun-alun kota. Orang-orang menonton, tertawa, menghina, sampai akhirnya ia pingsan, dan tak lama setelah itu, hilang tanpa jejak. Namanya tidak pernah disebut lagi dalam arsip. Yang membuat hukuman ini semakin mengerikan adalah praktik mengarah korban yang masih duduk di atas kayu runcing tersebut. Dengan dipikul oleh 2 pria sambil dibawa keliling pasar atau desa, korban menjadi tontonan publik, sebuah bentuk penghinaan terbuka yang membuat keluarga mereka malu, sedih, dan ikut dicemooh. Ini bukan hanya siksaan fisik, tapi penghancuran nama baik dan mental. Secara teknis, hukuman ini tidak tercatat sebagai bagian dari hukum resmi Kekaisaran Tiongkok. Namun di tingkat lokal, terutama daerah-daerah terpencil, petugas desa atau pengadilan rendah sering memakai cara-cara ini sebagai bentuk tradisi dalam memberikan efek jera. Jadi harus dipahami juga, pada masa itu hukuman seperti ini tidak dilakukan di semua wilayah ya guys. Ya, meskipun banyak wilayah yang menerapkan hukuman seperti itu. Budaya mempermalukan dan tekanan sosial menjadi senjata utama yang membuat banyak orang tunduk, bahkan sebelum palu hukum diketuk. Meski sekarang kita bisa menyaksikan alat ini dalam museum atau dokumentasi, penting untuk diingat, di balik sepotong kayu sederhana itu, pernah ada tangisan, darah, dan hidup yang berubah selamanya. Wooden donkey adalah simbol betapa kekuasaan yang sewenang-wenang bisa merubah alat kayu jadi alat penyiksa, dan kadang, masyarakatlah yang menjadi bagian dari siksaan itu, lewat sorakan, hinaan, seolah-olah tontonan yang menarik buat mereka. Sejarah memang penuh misteri yang jarang kita tahu. Biar gak ketinggalan fakta ekstrim lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Terima kasih sudah tonton sampai akhir dan bye.